Halo Hillsong Church, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun saudara berada, kita akan memuji nama Tuhan. Amin. Pandanglah kebenarannya.
sungguh mencintaimu, terus bertahan kuat, ingat pertolongannya. Oh, 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 oh,
Amen, amen, and amen. Benar Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan bertata. Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyatakan sesuatu yang luar biasa dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun mereka bergabung saat ini di ibadah online ini Tuhan. Kami percaya hal-hal yang tidak pernah kami dengar, pikirkan, doakan, bayangkan, kami lihat itu yang akan Engkau kerjakan saat ini juga. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amen. Amen. Well, selamat bergabung di ibadah online. Sukacita yang luar biasa. Kalau saudara bisa bergabung di ibadah ini, saya nggak tahu, saya lupa kira-kira ini udah minggu yang keberapa kita ibadah online. Yang jelas sudah berminggu-minggu, amen. Kami bersyukur bahwa saudara orang-orang yang luar biasa tetap berkomitmen untuk bergabung di ibadah ini. And kita akan mengambil beberapa waktu untuk berdoa buat beberapa orang yang mereka lagi mengalami pergumulan. And di tangan saya ada begitu banyak permohonan doa. And kalau saudara belum sempat mengirimkan beban doa saudara, don't worry, karena saudara bisa mengirimkan sekarang juga. Saudara bisa lihat di screen ada menu atau ada link yang ada. Klik di situ, kirimkan doa saudara, karena kami ingin berdoa with you and for you, dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam nama Yesus. So, kita ada di sini ada Vina dari Papua. Wow, dari Papua, all the way from Papua. Berdoa buat kesembuhan dari kanker getah bening. Amen. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata sampai detik ini, Vina. So kami percaya kamu mempunyai Allah yang menyembuhkan. Dan kesembuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kamu. And berdoa buat Sevanya dari Manado. Dari Manado. Ngana Pagoda Pastiles. Nggak tahu artinya apa, tapi kami suka makanan Manado juga enak, right? We love makanan Manado. Yes, the best. Berdoa buat keselamatan untuk keluarga. Dalam nama Yesus, keselamatan akan dinyatakan. Berdoa buat Andi dari Jakarta, bebas dari hutang dan pemulihan. Provision dari Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan Adi. And berdoa buat Vina di Bogor. Kesembuhan untuk anak dari autisme, in Jesus name, be healed dalam nama Yesus. And berdoa buat Angelica dari Denpasar. Nak Denpasar ini, dari Denpasar, berdoa buat kompetisi hukum dalam studi. Mari kita berdoa bersama-sama dimanapun saudara berada saat ini. Kalau saudara merasa nyaman, angkat tangan saudara, arahkan ke screen, dan saya akan memimpin doa ini. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pergumulan, kami menyerahkan setiap beban doa yang ada Tuhan. Engkau mengetahui segala detail kehidupan mereka, Engkau mengetahui apa yang mereka alami saat ini, dan Engkau sudah mempunyai jawaban, Engkau sudah mempunyai solusi atas setiap permohonan doa. Oleh sebab itu Tuhan, kami declare Tuhan, kesembuhan dinyatakan Tuhan, penyediaan dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat wisdom dan knowledge Tuhan bagi mereka yang membutuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan yang sedang Engkau kerjakan Tuhan. Engkau bekerja di balik layar Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. 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 Sekarang kita akan mendengarkan beberapa ucapan syukur. Mereka orang-orang bersyukur atas jawaban doa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan saya berharap ini menguatkan kita semua dimanapun saudara berada atau bergabung saat ini. Yang pertama dari Pauline dari Denpasar, mendapat izin kerja di Singapura. Wow. Ini jemaat Denpasar. Jemaat Denpasar. Yes, kerja di Singapura, di Singapura. Wow. Amazing. Kesempatan yang sangat luar biasa. So, congratulations, Pauline. Ya, and juga ada Josephine dari Medan, Horasba. I love Medan. Saya pernah ke Medan, and saya suka dengan makanannya, sangat luar biasa. But also the people. Orang-orang di sana sangat luar biasa. And jadi Josephine mereka hasil tes COVID negatif ya. Negatif. That's awesome. Congratulations. Puji Tuhan. And berdoa buat, ucapan syukur dari
I love this one. This is from dari Rebecca from Kuta, renovasi rumah. Saya tahu siapa ini. Ini Rebecca Re, our worship pastor di tempat ini. Yes. Mereka baru diberkatin dengan sebuah rumah baru, tapi mereka sedang renovasi rumahnya. So selamat untuk Rebecca dan Gio. Tuhan itu baik dan luar biasa. Amen. Yes. Saya pernah kalau nggak salah pernah mengatakan ketika kita look after God's house, Tuhan akan look after our house. Itu yang dibuktikan dalam kehidupan Rebecca dan Gio. Congratulations guys. And Sabrina. Kayaknya namanya nih nggak asing gitu ya. No, Sabrina is orang terkenal nih kayaknya. Orang terkenal nih. Bersyukur untuk kesehatan. Yes. And pekerjaan. Yes. Sabrina juga salah satu volunteer di gereja kita. Congratulations Sab. Amazing, yes. And Yovana juga bersyukur buat pekerjaan yang Tuhan pulihkan. Amazing. Ada begitu banyak ucapan syukur yang luar biasa. And saya percaya ini menguatkan kita semua. So kalau saudara ada mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa dan saudara bersyukur atas pekerjaan Tuhan dalam saudara, tolong dikirim. Dan juga ada link atau menu yang ada di screen. Saudara kirim sehingga kesaksian saudara, saya percaya ini akan menguatkan banyak orang. Especially in this season, right? So thank God buat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan jemaatnya. Amazing. Kita akan melanjutkan penyembahan kita di dalam pemberian kita. Dan di screen saudara dapat melihat bagaimana saudara dapat memberi ke dalam rumah Tuhan. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. I love that. Sekali lagi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang yang luar biasa murah hati yang memanggil Hillsong Bali sebagai rumah rohani mereka. Karena di dalam rumah ini, kemurahan hati adalah sebuah gaya hidup. Kemurahan hati bukanlah sebuah event di mana hanya terjadi ketika kita hidup di dalam kelimpahan. Karena kemurahan hati kita bisa menjadi berkat dan kita bisa menampakkan kuasa kasih Kristus kepada banyak orang. Kemurahan hati kita membawa kita kepada kehidupan yang tidak terbatasi oleh situasi. Dengan kemurahan hati, kehidupan kita akan diperbesar Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat memberi ke dalam rumah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap pemberian kami Tuhan Yesus. Kami percaya setiap pemberian kami Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang yang sangat saya sukai, sangat saya cintai, yang luar biasa dalam berkomunikasi, dan beliau adalah suami saya sendiri. Let's welcome, mari kita sambut Pastor Eka Muti to the platform. Shalom semuanya, selamat bergabung di kebaktian online. Kami sungguh bersyukur kalau saudara mau bergabung, and dimanapun saudara berada saat ini, doa kami adalah saudara dalam keadaan yang sehat-sehat. Kehormatan bagi saya dan sebuah privilege yang luar biasa sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Oleh sebab itu doa saya adalah dimanapun saudara bergabung saat ini, maybe lewat handphone saudara atau laptop saudara atau tablet saudara atau PS4 saudara, Xbox saudara, apapun alat yang saudara gunakan untuk bergabung di kebaktian online, dimanapun saudara berada hari ini atau saat ini, Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa. Dia akan menjamah saudara, saudara akan mengalami hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amen. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita dan mari kita punya ekspektasi yang besar akan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua hari ini. Kalau saudara mencatat, silakan mencatat. Kalau saudara nggak mencatat, kenapa saudara nggak mencatat? So, judul khotbah saya adalah Let Go and Let God. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Let Go and Let God. Nah, ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Keberadaan kita saat ini atau siapa kita saat ini sangat ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita putuskan di masa yang lalu, baik secara finansial, baik secara
relationship, pernikahan dan kerohanian kita, siapa kita hari ini sangat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang kita pilih di masa yang lalu. Nah, oleh sebab itu saya juga mau kasih tahu bahwa keputusan yang akan kita putuskan hari ini, setiap pilihan yang kita lakukan hari ini sangat atau akan menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, dalam perjalanan kekristenan kita, saya mau kasih tahu bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa pegang kendali. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pegang kontrol. Oleh sebab itu kita harus putuskan dan memilih berserah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena mungkin bagian atau area-area tertentu itu adalah bagiannya Tuhan untuk Dia yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya butuh keterlibatan saudara semua. Mungkin di live chat saudara bisa pakai emoji terfavorit saudara, apapun begini or whatever it is. Saya butuh keterlibatan saudara supaya orang-orang di live chat tahu bahwa saudara ingin terlibat. Nah, kira-kira siapa di sini? Oke, siapa di sini yang adalah orang yang mau pegang kontrol? Kalau bisa dia aja yang pegang kendali kehidupannya. Silakan kasih emojinya. Mungkin jempol, mungkin kelingking, jari telunjuk atau angkat tangan, whatever it is. Siapa saudara? Silakan kasih emoji tersebut. Wow, banyak emoji. Thank you so much udah terlibat. But hey, kenyataannya adalah kita seringkali mau pegang kontrol, mau pegang kendali. Kalau bisa di semua area kehidupan kita. Right? Yes. Nah, sebagai contoh yang sangat simple, di staff di Hillsong Bali, kami memiliki staff yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah namanya Giovanni Natalia Katuuk. Giovanni Natalia Katuuk adalah our amazing kids pastor. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa di departemen kids. And in fact, pacarnya lagi syuting saat ini. Namanya Chang Chang, orang yang luar biasa. Thank you Chang Chang, you are awesome. So, Giovanni Natalia Katuuk yang biasa dipanggil V, oke, dia biasa dipanggil V. Dia kantornya paling bersih, oke. Kantornya paling rapi, kantornya paling harum, kantornya kalau bisa saya singkatkan, kantornya paling rohani. Why? Karena di mejanya ada tertulis, ada tertulis, jangan sentuh apapun yang ada di meja saya. V adalah orang yang when it comes to her office, when it comes to meja kantornya dia, pernak-pernik di kantor, dia mau menjadi orang yang pegang kendali. Jadi dia nggak suka kalau orang-orang sentuh barang-barang yang ada di mejanya. Contoh yang lain lagi, mungkin tentang remote. Nah, saya dan my family, kita suka nonton TV, oke? Jadi setelah dinner biasanya kita nonton film bareng atau nonton acara TV bareng-bareng. Nah, biasanya rebutan siapa yang mau ambil remote-nya terlebih dahulu. Karena kalau siapa yang dapat remote-nya terlebih dahulu, dia bisa nonton atau pilih channel yang dia ingin pilih. Yang lain harus ikutin. Contoh yang lain lagi adalah pernah nggak saudara ada di traffic light, di lampu merah, dan orang di depan saudara atau mobil di depan saudara nggak bergerak atau nggak maju, padahal udah lampu hijau, ternyata saudara lihat dari belakang dia lagi main handphonenya. Itu benar-benar membuat saya nggak nyaman, jengkel banget. Kalau bisa saya yang nyetirin mobilnya sambil saya nyetir mobil saya. Nah, mungkin kita pikir cerita-cerita tersebut atau contoh-contoh tersebut it's lucu dan fun, tapi kenyataannya seringkali kita ingin memegang kendali sesuatu yang sebenarnya bukan tugas kita, dan kita tahu bahwa itu adalah tugasnya Tuhan, itu adalah bagiannya Tuhan. Tapi karena ini adalah isu spiritual yang perlu kita deal with. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita pikir kita tahu yang terbaik, kita pikir kita tahu yang the best, tapi kenyataannya adalah ada area-area tertentu yang dalam kehidupan kita yang kita perlu serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan
yang pegang kendali tersebut. Oleh sebab itu mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan keenam. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini berkata bahwa percayalah kepada Tuhan. Artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Seberapa besar hati kita percaya kepada Tuhan. Harusnya dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Dan firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alright? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, yang sering terjadi adalah kita coba pegang kontrol, pegang kendali semua area dalam kehidupan kita. Kita mau jadi Tuhan karena kita pikir kita tahu yang terbaik. Kita pikir kita tahu yang the best. Dan firman Tuhan lanjut lagi, akuilah Dia dalam segala lakumu. Atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, dia berbunyi seperti ini. In all your ways, submit to God. In all your ways, submit to God. Kata submit dalam terjemahan bahasa Ibrani artinya acknowledge. Mengakui atau menyatakan, yang artinya juga adalah to know atau kenal atau pengenalan, kenal secara intim. Makanya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya dengan kata lain, kita tidak akan khawatir, kita nggak akan cemas. Oleh sebab itu kita mau submit to Him. Oleh sebab itu kita mau acknowledge Him. Kita mau berserah sepenuhnya dengan segenap hati kita kepadanya. Dan kita percaya, seperti janji firman Tuhan yang dikatakan, Dia akan meluruskan jalan setiap kita. Sebuah survei yang sangat simple yang saya mau kita semua terlibat. I love this karena walaupun ini kebaktian online, saya perlu kita semua terlibat. Satu hal, saya mau kita mengambil beberapa saat, saya mau saudara menulis just one thing, satu hal saja yang mungkin di area-area tertentu yang saudara mau pegang kendali. Nah, mungkin saudara ingin pegang kendali atau mengendalikan, mengontrol suami saudara. Maybe istri saudara, maybe anak-anak saudara. Atau teman sepengerja saudara. Atau bahkan bos saudara. Bahkan saudara ingin mengendalikan atau mengontrol pendeta saudara yang sedang berkhotbah saat ini. Makanya saudara gak mau mencatat. Because saudara think saudara bisa mengendalikan pendeta saudara. Atau yang sedang berkhotbah saat ini. Hati-hati. I'm watching you. Saya bisa mengendalikan apa yang saudara pikirkan saat ini. Just kidding, alright. Whatever it is, whatever area yang mungkin saudara mau pegang kendali. But again, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa there are things, ada beberapa hal, beberapa area dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pegang kendali. Tapi harusnya kita berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita, bersandar kepada pengertiannya, sehingga jalan kita akan diluruskan kepada Tuhan. Amen. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan kita semua 3 pertanyaan aplikasi yang saya percaya ini akan membantu kita semua untuk mengambil keputusan yang benar, memilih keputusan yang benar, karena saya percaya apa yang kita putuskan hari ini, apa yang kita pilih hari ini sangat menentukan kita akan menjadi apa di masa yang akan datang. So, 3 pertanyaan ini akan saya berharap ini membantu kita semua. Nah, kalau saudara mencatat, silakan mencatat. Yang pertama adalah, apakah area ini layak untuk saya cemaskan? Atau dengan kata lain, apakah pantas untuk saya khawatirkan dalam area ini atau dalam hal ini? Banyak orang kecewa, banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir dalam banyak hal dalam kehidupan mereka. Karena mereka pikir mereka bisa pegang kendali, karena mereka pikir bahwa mereka bisa kontrol. Tapi yang terjadi adalah menyebabkan mereka hidup di dalam kecemasan, hidup di dalam kekhawatiran.
Itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. So apa area tersebut dalam kehidupan saudara yang sebenarnya pantas nggak ini dicemaskan? Pantas nggak ini dikhawatirkan? Nah, di bawah kepemimpinan saya di Hillsong Bali, ada beberapa departemen yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang kedewasaan mereka sangat berbeda dengan satu dan yang lain. Dan kalau saudara bertanya apakah ada hal-hal yang ingin engkau rubah, sebenarnya yes. Kalau bisa saya yang pegang kendali, kalau bisa saya ubah ini, kalau bisa saya ubah itu. Tapi saya memutuskan untuk let go. Saya memutuskan untuk memilih hal-hal apa yang perlu saya cemaskan, hal-hal apa yang tidak perlu saya khawatirkan, dan benar-benar empower mereka, membantu mereka untuk memimpin dalam departemen tersebut. Karena saya percaya dalam memimpin sebuah tim atau sebuah organisasi, kita nggak bisa mau pegang kendali atau pegang kontrol dan ingin melihat pertumbuhan. Kita hanya bisa pilih salah satu. Dan saya percaya kita semua akan mau memilih pertumbuhan. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus let go. Kita harusnya nggak perlu cemaskan dengan hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Dan percaya kepada pemimpin yang kita pimpin bahwa mereka gonna do well. Mereka akan lead so well. Dan contoh yang lain lagi adalah dalam sebuah hubungan juga seperti itu. Kita nggak bisa memilih untuk pegang kendali dan juga pilih keintiman. Kita hanya bisa memilih salah satu. Dan saya percaya kita semua ingin memilih keintiman daripada pegang kendali. Masalahnya adalah seringkali kita memperbesar hal-hal yang harusnya nggak perlu diperbesar. Hal-hal yang kecil harusnya kita keep untuk menjadi hal-hal yang kecil, nggak perlu dibesar-besarkan sehingga menimbulkan masalah, sehingga menimbulkan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan kita kehilangan keintiman. Karena kita pegang kendali, karena kita pengen pegang kendali atau pegang kontrol. Kita nggak bisa miliki dua-duanya. Either kita mau pilih pegang kendali atau kita memilih keintiman. Jadi apakah ini pantas diributin, dicemaskan kalau akhirnya merusak hubungan kita? Tanyakan pada diri kita sendiri. Karena beberapa kita marah, kita kepahitan dengan hal yang nggak penting. Sebenarnya hal yang kecil karena kita besar-besarkan, akhirnya kita kepahitan, kita jengkel yang akhirnya merusak hubungan kita dengan orang-orang sekeliling kita, dengan keluarga kita, dengan teman, dengan sahabat kita, dengan anak-anak kita. Karena harusnya kita nggak perlu cemas dengan hal tersebut. Oleh sebab itu kita perlu tanyakan kepada diri kita, yaitu bagian pertama tadi, apakah ini pantas untuk dicemaskan? Apakah ini pantas untuk kita khawatirkan? Bagian yang kedua, nomor 2. Apakah dalam area ini atau dalam hal ini bagian saya untuk pegang kendali atau pegang kontrol? Mungkin jawabannya adalah yes, ini bagian saudara untuk pegang kendali atau pegang kontrol dalam area atau dalam hal tertentu dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya ada hal-hal yang Tuhan mau Dia lakukan bagi kita semua, buat kita semua. Tapi ada hal-hal yang Tuhan mau kita yang lakukan. Why? Karena ada perbedaan yang besar antara menyerahkan kendali, menyerahkan kontrol, dan melepaskan tanggung jawab. Let me say it again. Ada perbedaan yang besar antara menyerahkan kendali, memberikan kendali atau kontrol kepada Tuhan daripada melepaskan tanggung jawab. Contoh yang sangat simple. Mungkin secara keuangan kita lagi berantakan, kita lagi hancur dan lain sebagainya. And banyak prayer request di season ini yang orang-orang benar-benar mereka struggle dengan keuangan. Tapi juga ada banyak press report, ada orang-orang yang bersyukur bahwa mereka pekerjaan mereka, bisnis mereka tetap jalan, mereka tetap digaji, bahkan ada yang dapat gajinya di double lagi, bahkan mereka ada yang mulai berbisnis. Dan karena saya percaya, there are things dalam kehidupan kita yang perlu kita ambil langkah maju untuk melakukan sesuatu, but also Tuhan akan melakukan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Contoh yang lain lagi, mungkin kita lagi struggle dalam pernikahan kita. Kita perlu memperbaiki hati kita perlu selidiki hati kita.
Atau mungkin saat ini kita perlu counseling, kita perlu membawa pasangan-pasangan yang lain yang punya integritas yang luar biasa, yang pernikahan mereka diberkati Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Bawa mereka dalam dunia, saudara, mendekatkan mereka dalam pernikahan, saudara, sehingga mereka bisa membawa dampak yang luar biasa dalam pernikahan, saudara. Karena kita perlu melakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Dan percaya Tuhan akan melakukan apa yang gak bisa kita lakukan. Bagi yang single, mungkin saudara lagi mencari jodoh dan mungkin saudara lagi pengen menikah. Nothing wrong with that. But also mungkin saatnya kita perlu berhenti main Mobile Legends, PUBG, or Pokemon Go, and mulai cari kerja, atau mulai bisnis, supaya Tuhan akan kirimkan orang yang benar dalam kehidupan saudara. Amen. So kita perlu melakukan bagian kita. Kalau ini bisa kita kendalikan, let's do it again. Kalau ini bisa kita kendalikan, let's do it. Tapi kalau nggak bisa kita kendalikan, kita serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia akan melakukan apa yang nggak bisa kita lakukan. Jadi ingat, ada 3 pertanyaan aplikasi. Yang pertama adalah, apakah ini layak untuk saya cemaskan, untuk saya khawatirkan atau kita khawatirkan. Yang kedua adalah, apakah area ini atau hal ini bagian saya untuk pegang kendali. Kalau jawabannya ya, then do something about it. Kalau jawabannya no, maka kita akan masuk ke bagian pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah ini bagiannya Tuhan. Catat hal tersebut. Apakah ini bagiannya Tuhan? Apakah ada area tertentu yang sebenarnya bukan kita yang pegang kendali, tapi Tuhan yang pegang kendali. Dan I think kita perlu berserah kepada Tuhan. Kita perlu serahkan kendali tersebut kepada Tuhan. Karena di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan yang sangat luar biasa ditulis oleh Rasul Paulus. Dia berbunyi seperti ini. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Amen. Kalau saudara yang lagi khawatir di season ini, firman Tuhan berbicara kepada saudara hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wow. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Di dalam segala situasi, di dalam setiap season kehidupan kita, dalam pergumulan kita, harusnya kita bawa itu melalui doa dan ucapan syukur. Nah, sangat disayangkan, saya sering dengar ini dari orang-orang. Mereka berkata seperti ini, pastor, saya udah lakukan segala sesuatu. Hal yang terakhir yang bisa saya lakukan adalah hanya berdoa. Saya mau ingatkan kepada kita semua, berdoa harusnya bukan hal terakhir yang kita lakukan. Berdoa harusnya adalah ada di garis depan. Doa kita, doa orang percaya. Firman Tuhan berkata, doa orang percaya sangat besar kuasanya. Karena saya percaya, mungkin season ini, again, mungkin gak nyaman bagi kita. Segala sesuatu gak pasti. Tapi saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Dia mempunyai kehendaknya yang luar biasa. Tujuan yang luar biasa. Walaupun mungkin ini kelihatan buruk, Tuhan akan membawa atau mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Jadi bawalah dan serahkanlah pergumulan kita semua kepada Tuhan. Karena Dia yang pegang kendali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita nggak khawatir, tapi kita serahkan pergumulan kita dalam bentuk doa dan ucapan syukur? Apa yang terjadi? Lanjut di ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, inilah doa saya. Ini akan terjadi ke dalam kehidupan kita semua, dimanapun saudara sedang bergabung. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So apa yang perlu kita lakukan ketika hal-hal tertentu atau area-area tertentu dalam kehidupan kita nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol? Yang perlu kita lakukan adalah berserah kepada Tuhan. Bawa itu dalam bentuk doa dan ucapan syukur.
percayalah kepadanya bukan dengan setengah hati, tapi dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Dan kita percaya Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dan janjinya juga berkata bahwa damai sejahtera yang melampaui akal manusia akan Dia curahkan ke dalam hati dan pikiran kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Mungkin saudara bergumul tentang pasangan saudara, suami saudara atau istri saudara. Bisa enggak saudara merubah suami atau istri saudara atau anak-anak saudara? Nggak bisa. Bisa nggak Tuhan merubah mereka? Bisa banget. Apa yang perlu kita lakukan? Serahkan dan bawa itu dalam bentuk doa dan untuk ucapan syukur yang bisa kita lakukan, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang nggak bisa kita lakukan. Bisa nggak saudara menyembuhkan orang yang saudara kasihi? Mungkin mereka kena kanker atau penyakit yang sudah divonis dokter nggak bisa disembuhkan. Bisa nggak saudara sembuhkan? Nggak bisa saudara sembuhkan. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa, karena Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Apa yang kita perlu lakukan? Kita bawa dan serahkan itu kepada Tuhan. Bukan dengan setengah-setengah hati, but dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang nggak bisa kita lakukan. So pertanyaannya adalah, apakah hal ini pantas untuk saya cemaskan atau saya khawatirkan? Kalau tidak, then let go and let God. Serahkan kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah area ini atau hal ini adalah bagian saya yang bisa saya kendalikan? Kalau iya, then do something about it. Kalau tidak, saya percaya itu adalah bagiannya Tuhan. Karena ada area-area tertentu, ada hal tertentu dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kendalikan, tapi Tuhan yang pegang kendali. So apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, bawa itu dalam tangan Tuhan. Serahkan itu ke Tuhan. Jangan dengan setengah-setengah hati, dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati. Karena kita percaya janji Tuhan akan dinyatakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia akan dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. 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 Di setiap kebaktian Hillsong Church kami selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang akan berkata ya kepada Yesus. Dimanapun saudara sedang bergabung saat ini, kalau saudara belum pernah berkata ya kepada Yesus, ini adalah momen saudara. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saya percaya your life will never be the same again. Saya percaya kehidupan saudara gak akan pernah sama lagi. Oleh sebab itu saya akan memimpin sebuah doa keselamatan. Mari mengikuti kata-kata saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya membutuhkan seorang penyelamat. Ampuni segala dosaku, ampuni segala kesalahanku. Kini aku milik-Mu dan Engkau milikku. Aku jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku selama-lamanya. Amin, amin, amin. Well done, congratulations. Selamat buat keputusan terbaik yang telah saudara buat dalam kehidupan saudara. Untuk langkah selanjutnya, tolong ikutin link yang ada di screen ini. Sehingga tim kami, mereka dengan sangat senang ingin membantu saudara untuk menemukan langkah selanjutnya bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Wow, khotbah yang luar biasa hari ini dan saya harap saudara diberkati. Saya tahu saudara pasti diberkati, dan buat saudara-saudara yang telah mengambil keputusan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dengan mengatakan ya kepada Yesus, kami sebagai gereja Hillsong Bali ingin membantu saudara di dalam langkah saudara berikutnya bersama Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah ini supaya tim kami dapat membantu saudara di dalam langkah berikutnya. Yes, so inilah akhir dari ibadah ini. And saya ingin mengucapkan terima kasih sudah gabung, saudara sudah melakukan segala macam cara untuk bergabung di ibadah ini. Again, saya ingin mengingatkan kita semua, saudara nggak perlu menjalankan kehidupan ini sendirian, especially di season ini. Kami ingin membantu saudara dengan segala sesuatu yang kami bisa bantu.
Dan juga kalau saudara ingin connected lebih lagi dalam komunitas di gereja ini, ada beberapa pilihan menu di screen saudara. Please reach out to us karena let's do this live together di dalam season ini. Amen. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat apa yang telah Engkau lakukan. Dan kami bersyukur buat apa yang akan Engkau lakukan di dalam dan lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kuasa hadirat-Mu menyertai setiap kami Tuhan di season ini especially Tuhan. Ada penghiburan yang luar biasa, ada provision luar biasa. Berdoa Tuhan buat kedua tangan setiap kami. Apapun yang kami sentuh dan kerjakan akan berhasil di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, wajah-Mu menyinari setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami. I speak blessing, provision, protection in Jesus mighty name. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amen. Amen. Have a great day. Bye.